Halo saudaraku, saudara pasti hari ini adalah hari yang berbahagia. Tentunya kita sangat berbahagia kita dapat bertemu dalam 100 hari berdoa. Di minggu yang kelima ini, di hari yang ke-34, kita akan membahas berdoa senantiasa dengan kerendahan hati. Sebelum itu, kita berdoa. Bapa, kami mohon urapan agar selama kami mendengarkan firman Tuhan, motivasi untuk kami tetap berdoa, nama Tuhan selalu dipermuliakan. Ampuni dosa kami, layakkan kami, terimalah firman Tuhan menjadi berkat bagi kami Tuhan, sehingga kami dapat mengucap syukur atas kesempatan. Siap untuk mendengar sabda. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kasihan Tuhan, sekarang banyak orang Kristen mengeluh kenapa kita hari ini tidak jawaban doa belum dijawab oleh Tuhan. Mungkin kalau kita hitung satu persatu, sudah banyak yang tidak terhitung, banyak doa yang kita sudah doakan tetapi tidak ada jawaban. Saudara kasih Tuhan, hari ini semakin orang banyak khawatir, semakin orang banyak kehilangan pekerjaan. Bahkan di lingkungan kita, di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, diberlakukan namanya PSBB. Apa itu? Pembatasan sosial berskala besar. Dan ujung dari semua ini adalah kekecewaan. Kegiatan sosial dan budaya turut dilarang. Ibadah kita pun harus ada di rumah. Semuanya selalu stay di rumah. Keadaan semakin membuat kita khawatir. Dalam hal ini, kita diminta untuk tetap berdoa. Doa dengan bagaimana? Berdoa tidak berputus-putus asa. Padahal, hal yang kita doakan selama pandemi virus corona ini supaya cepat berlalu. Tetapi rupanya semakin tidak menentu yang kita hadapi saat ini. Mari kita lihat dan mendengarkan satu ilustrasi. Daud adalah salah satu orang yang memiliki iman yang luar biasa kepada Tuhan. Ia benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Sejak kecil hidupnya, dia selalu mengutamakan Tuhan. Hingga dia akhirnya menjadi raja bangsa Israel. Ini artinya mengajarkan kepada kita cara berdoa yang benar. Berdoa yang bagaimana? Berdoa dengan kerendahan hati. Berdoa yang selalu mengandalkan Tuhan. Loh, berdoa mengandalkan Tuhan. Apa selama ini kita berdoa dengan tidak mengandalkan Tuhan? Mari kita lihat di dalam tulisan Alkitab, Mazmur 9 ayat 10 sampai 13 berbunyi demikian. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang-orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesatan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, sebab dia yang membalas penumpahan darah. Ingat kepada orang yang tertindas. Teriak, mereka tidaklah dilupakan. Saudara, dari ayat yang kedua, yaitu ayat 10 dan 11,
Tuhan mengatakan melalui pengalaman Raja Daud, Tuhan adalah tempat perlindungan. Tuhan tempat perlindungan waktu dalam kesesakan. Karena orang yang mengenal nama Tuhan akan selalu percaya. Kalau orang yang percaya, Tuhan tidak akan selalu tinggalkan. Daud di sini menunjukkan perlindungan Tuhan terhadap orang-orang yang salah. Tempat perlindungan orang-orang yang mengalami kesesakan, orang yang terinjak. Bahkan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang yang mencari Tuhan. Oleh sebab itu, Daud selalu mengenal Tuhan. Daud mengalami banyak persoalan dalam hidupnya. Pada waktu dikejar-kejar, dia melarikan diri dari istana. Namun Daud tetap tahu dan percaya Tuhan akan selalu menjadi tempat perlindungan. Oleh sebab itu, saudara-saudara kasih Tuhan, kita yang sudah mengenal Tuhan harus percaya kepadanya. Ketika kita sudah percaya kepadanya, kita sungguh-sungguh, maka dengan kondisi apapun yang kita alami sekarang ini, iman kita tidak akan goyah. Kita akan semakin percaya kepada Tuhan kalau kita berdoa dengan memilih kerendahan seperti Daud, selalu percaya dan mengandalkan Tuhan. Tetaplah mencari, tetaplah percaya, tetaplah minta doa, dan tetaplah berdoa. Saudara kasih Tuhan, Daud memang memberikan satu contoh di dalam Mazmur 9 ayat 10-13 tadi. Merupakan suatu yang doa yang keluar dari dasar hati yang benar, walaupun diucapkan dengan kata-kata senang, tetapi hanya dengan dasar hati yang benar. Maka dengan linangan air mata pun, itu pun bisa sampai kepada telinga. Dan Tuhan pasti akan berfirman. Saudara kasih Tuhan, mengapa kita berdoa dengan kerendahan hati? Nabi Petrus menasihatkan kita dalam 1 Petrus 5 ayat 5b sampai yang ke-6 mengatakan, kamu semua rendahkanlah diri seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Saudara kasih Tuhan, mari kita juga lihat contoh perumpamaan orang Farisi dan juga pemungut cukai. Dua orang saling berbeda versi. Satu pemungut cukai adalah orang pajak, satu juga orang Farisi yang ahli Taurat. Mengatakan yang pertama, doanya adalah, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan pelaling, bukan pesina, bukan seperti pemungut cukai. Ini aku berpuasa 2 kali dalam seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilan. Tapi bagi orang Farisi tersebut, datang kepada Tuhan tanpa kerendahan hati. Kita lihat sih, ia bahkan memamerkan kebenarannya, kesuciannya. Saudara, siapakah kita ini di hadapan Tuhan sehingga kita bersikap tinggi seperti ini? Jangan pernah membanggakan diri karena kita terpadu. Sudah menjadi Kristen selama bertahun-tahun atau bahkan kita sudah melayani Tuhan. Semuanya ini tidak boleh menjadi alasan untuk merasa kita sombong atau berbuka. Tuhan mendengarkan doa yang datang dari kerendahan hati, yang menyadarkan bahwa dirinya penuh dengan kelemahan, butuh pertolongan. Tuhan berkenan doa akan seperti hal ini. Dalam kutipan ada sebuah buku yang berjudul
that I may know him. Halaman 270 mengatakan, secara ringkas saya katakan, doa yang sungguh-sungguh yang naik dari hati yang hancur oleh seseorang yang merindukan untuk melakukan kehendak Tuhannya lebih berharga di mata Tuhan. Apa dikatakan sini? Doa yang sungguh-sungguh dari sebuah hati yang paling hancur. Saya teruskan. Tuhan mendengar setiap doa yang dipersembahkan dengan ukupan iman. Karena anak Tuhan yang paling lemah pun dapat menempatkan pengaruh yang harmonis dengan majelis surga. Supaya Tuhan mau mendengar suara kita. Tapi harus dengan kerendahan. Ini yang kita harus banggakan. Tuhan begitu dekat dengan orang-orang yang memiliki hati-hati. Inilah wujud kerendahan hati yang benar. Hati yang hancur disertai dengan linangan air mata, lalu tersungkur memohon belas kasihan. Yang menjadi pertanyaan saudara saya, mari kita tanya, Tuhan, apakah saya adalah seorang yang sombong? Kenapa saudara jika saya katakan demikian? Ada seorang penulis mengatakan, kesombongan tidak pernah mau mendengar. Kesombongan selalu merasa sudah tahu. Buat apa kalau orang yang sudah tahu berdoa? Itu adalah kesombongan. Orang yang berdoa adalah orang yang merasa rendah hati, tetapi dengan kata-kata, dengan punya iman. Iman yang bagaimana? Iman yang seperti yang Daud lakukan, yang percaya dan mengandalkan Tuhan. Apakah yang kedua? Apakah mungkin saya juga mengizinkan kesombongan itu mempengaruhi saya dalam kehidupan saya untuk mau mendengar? Sering kita dalam kehidupan kita maunya ngomong daripada apa? Mendengar. Ini sudah salah satu hal yang paling sederhana yang membuat kita sombong. Yang berikutnya adalah, apakah mungkin saya telah mengizinkan kesombongan untuk menguasai lidah saya atau bahkan mendikte doa-doa saya? Saudara, pertanyaan ketiga ini sangat luar biasa. Apakah saya mengizinkan kesombongan untuk menguasai lidah saya? Kadang kita berdoa dengan kata-kata yang manis, tapi bukan doa yang percaya dan mengandalkan Tuhan, atau bahkan merendahkan diri. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, jika demikian, berdoalah agar Tuhan mau menunjukkan kepada saya bagaimana cara untuk meminta pengampunan dari orang yang sudah melukai saya. Dengan saya berbicara atau hidup dengan kesombongan. Ini adalah hal yang paling berat. Di dalam Yakobus 4 ayat 10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Saudara, ada suatu kabar baik bagi kita. Apa kabar baiknya? Selama Tuhan ada, Ia masih mengendalikan dunia. Walaupun hidup kelihatannya di luar kendali kebanyakan kita, tapi Ia berjanji, Ia tidak akan pernah meninggalkan kita, mengabaikan kita. Walaupun saat ini kita berada di COVID-19 ini, sebelum hal ini terjadi pun, tidak ada sesuatu yang dapat menjamah kita. Jadi, saat ini, mari kita bergumul dengan penyakit, dengan kerugian secara keuangan atau ujian dalam penderitaan kita. Mari kita berdoa. Mari kita puji Tuhan. Mari kita mencari tahtanya. Mari kita selalu dekat kepada Tuhan. Apapun yang dimaksudkan setan untuk kejahatan dapat diubah Allah menjadi kebaikan. Artinya, gak nyambung. Artinya, doa harus dengan kerendahan. Dalam pembahasan hari ini, ada beberapa doa yang harus kita sampaikan. Yang pertama,
Mari kita doa secara khusus untuk orang-orang yang berjuang untuk dirinya sendiri, sehingga mereka harus mendapat pertolongan dalam krisis ini. Mari kita juga berdoa yang kedua, berdoa bagi anak-anak, para manula, orang yang rapuh, orang yang janda, duda. Kita harus berdoa untuk mereka. Yang berikutnya, mari kita juga berdoa untuk pengungsi yang berkemah di seluruh Eropa, Yunani, bahkan juga negara-negara lain yang kena dampak hal ini. Mari kita juga berdoa untuk kecukupan kebutuhan bagi mereka, juga kebagian kita dengan layanan kesehatan, kita dengan berbuat baik. Yang berikutnya, mari kita berdoa untuk banyak misionaris yang ditarik dari pos-pos tugas mereka untuk berbagai tempat di seluruh dunia. Yang terakhir, berdoalah untuk kecukupan kebutuhan fisik bagi keamanan mereka. Berdoa untuk kekuatan pemulihan di dalam konflik ini. Kita berdoa kesembuhan bagi mereka yang kena penyakit paru-paru dengan segala sesuatunya. Oleh sebab itu, pada hari ini, biarlah kita berdoa hal-hal ini untuk kemuliaan nama Tuhan, dengan cara merendahkan hati, dengan cara percaya, dengan cara mengandalkan Tuhan. Doa dan harapan menjadi bagian kita.